apa yang disebut dengan dead space ya, ada ruang mati itu di perkotaan ya. Mungkin pernah mendengar Bapak Ibu sekalian? Pernah mendengar ruang mati itu? Dead space? Kalau di ruangan mungkin pernah Pak, kalau di kota, Dalam skala kota Pak? yang skala kota ya. Rasanya pernah, tapi lupa Nah, saya. ya oke, nanti kita diskusikan ya. Siapa? Ya saya kira gini, tentu ada Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor lah apa sebetulnya disebut dengan ruang mati ya. Jadi ruang mati itu semacam apa, seperti residu ya. Residu itu apa? Sisa ya. Sisa buangan. Ruang sisa dengan buangan sampah yang menjadi problem gitu di perkotaan. Nah itu saya kira kan disebabkan oleh pertama memang pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan populasi penduduk ya yang tinggi kan menyebabkan juga tingkat kepadatan yang luar biasa tinggi. Sementara kemampuan perkotaan untuk menampung, mengakomodasi pertumbuhan populasi juga terbatas ya. Nah, pertumbuhan populasi juga memang karena alamiah, karena lahiran, maupun terutama daya tarik kota itu kan karena migrasi ya, urbanisasi. Sporadis. Ya, yang disebut sporadis. Nah, sehingga ada problem perkotaan. Sehingga menyebabkan juga ya kompleks gitu ya, masalah perkotaan sedemikian kompleks ya, berkaitan dengan tadi pertumbuhan populasi penduduk, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya, yang saya kira sebagian besar gitu ya, yang ekonomi kapitalistik kan lebih banyak menyisakan juga kaum miskin yang ekstrim gitu ya. Di satu sisi di kota itu mudah memperoleh penghidupan ya, yang kaya semakin kaya, tapi yang miskin juga problem kan, sehingga yang miskin menghuni daerah slum, squatter gitu ya, dan ya banyak hal lain lah ya. Nah di sisi lain juga dengan adanya gaya hidup masyarakat yang cepat bosan dengan hal yang lama gitu ya, ya kan mudah berpindah ke yang baru. Anda lihat misalnya nanti daerah wisata itu ya, wisata atau resto itu kan mungkin bertahan 1-3 tahun gitu ya. Sesudah itu banyak, ya awal-awal dia booming gitu ya, banyak dikunjungi dan sebagainya. Sudah 2-3 tahun dia turun kembali, diganti dengan yang baru. Nah itu bertumbuh terus itu kan, ya karena gaya hidup yang instan juga gitu. Nah, jadi ada problem, ada kompleksitas gitu, ada kompleksiti dalam manajemen, karena dan terutama juga karena perancangan kota yang miskin juga gitu ya. Kita banyak pembuat kebijakan mungkin perancangannya bagus, tapi dalam implementasinya juga problem ya, termasuk dalam perizinan ya, IMB dan sebagainya bertumpuk dan sebagainya itu, sehingga menimbulkan problema justru kota yang tidak terencana gitu. Nah, akibatnya terjadi kualitas kehidupan perkotaan ya, kesenjangan di dalam lingkungan, terdegradasinya kualitas lingkungan dalam bentuk sistem drainase lingkungan dan sangat miskin ya. Ya sehingga di perkotaan kan masalah itu ya, kemacetan, polusi, transportasi yang buruk, drainase, sistem utilitas lingkungan yang buruk dan sebagainya. Nah, salah satu problem yang dihasilkan itu sebetulnya dead space ya, atau ruang mati gitu ya, ruang sisa, ruang mati yang ya nanti kita lihat ini katanya ada tiga tipologi ya. Nah, jadi sebelum ke tipologinya, ini apa sih ruang mati itu?
Ini kata Umeda. Jadi ruang mati itu adalah ruang yang cenderung muncul ya akibat ada kesenjangan antara konsep ya desain yang dirancangkan yang dirancangkan yang dibangun gitu kan. Ya. Ada kesenjangan antara apa yang dirancang dan apa yang dibangun gitu ya. Apalagi kemudian ada yang di dalam penggunaannya gitu. Jadi ada kesenjangan antara apa yang dirancang oleh kalau dalam skala bangunan oleh arsitek, building, atau apa yang dirancang dalam skala kota gitu ya, dengan apa yang kemudian diharapkan dihuni oleh para pemakainya gitu ya, baik karena problem pemakaian yang berbeda gitu ya, maupun tadi karena problem kota tadi gitu. Nah karena itu memang ruang mati itu bisa masuk dalam skala makro maupun skala mikro ya. Tadi Bapak bisa di ruang mati di skala mikro itu di ruang-ruang bangunan ya. Dalam skala makro itu di ruang kota gitu. Ada semacam ruang yang hilang gitu ya, yang mengakibatkan ada degradasi interaksi sosial gitu ya, maupun nilai-nilai masyarakat. Jadi ruang mati itu adalah ruang-ruang yang dianggap menjauhkan interaksi sosial antar masyarakat ya, antar penghuni kota gitu. Baik karena memang tidak dihuni ataupun karena kalaupun dihuni ya tetap dia ada problem ya. Misalnya ada ruang mati yang informal dihuni oleh kelompok tertentu, oleh geng misalnya ya, sehingga ya tadi tetap aja mendegradasi interaksi sosial gitu. Nah ada katanya Dekerel ini ada tiga tipologi yang disebut ruang mati itu ya. Pertama urban crack, yang retakan kota gitu ya. Jadi ini ruang-ruang mati akibat dari yang sudah tidak berfungsi. Nah, dari segi artinya dia mungkin